wabarakatuh Pak Mulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Nah begini Pak Mulis, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai tahap awal terlebih dahulu saya akan melakukan atau menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Bapak. Iya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dengan Bapak tentang rubrik penilaian yang dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Iya Pak. Baik Pak Mulis, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan rubrik kita atau belum. Iya. Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan nanti kepada coachee. Apakah pertanyaan tersebut berbobot dan juga bagaimana cara coachee tersebut merespon pertanyaan dari Bapak. Iya Pak. Kemudian tidak bisa kita lupakan juga Pak tentang itu prinsip coaching yang diantaranya itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan melakukan pertanyaan kepada Bapak. Berikan pertanyaan. Tidak apa-apa ya Pak, saya berikan pertanyaan. Iya Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak, pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Indikator yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dan permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalahnya tersebut. Seperti itu Pak. Pertanyaannya cukup 3 dulu ya Pak. Ya Pak. Demikian dulu observasinya kali ini. Silakan Bapak untuk melakukan proses coaching terhadap coaching. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak Mulis. Maaf ya Pak, saya ingin minta opini sebentar. Seperti yang saya bilang tadi, saya ada sesuatu yang ingin saya bahas kepada Bapak. Oh ya Bu, tidak apa-apa. Apa yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa sangat kesulitan dengan pekerjaan di sekolah dan juga tugas saya sebagai bendahara. Kalau boleh tahu, kesulitan seperti apa yang Ibu rasakan? Saya merasa kesulitan dalam membagi waktu antara tugas pokok saya sebagai seorang guru ditambah lagi dengan tugas saya sebagai bendahara baru, di mana saya belum banyak tahu bagaimana mengisi aplikasi Arkas. Begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa kesulitan karena harus banyak belajar sebagai bendahara baru ya? Iya Pak. Selain itu, seperti yang Pak Mulis tahu bahwa tugas-tugas pokok kita juga banyak. Kita tidak hanya mengajar, tapi harus membuat bahan ajar, media pembelajaran yang menarik bagi murid, dan saya juga harus ikut membimbing murid yang belum mahir perkalian pada pelajaran matematika. Baik Bu, jadi menurut Ibu Yeni, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya? Membicarakan bagaimana solusi yang tepat supaya saya bisa membagi waktu dengan lebih baik lagi, agar saya bisa tetap melaksanakan tugas-tugas pokok di sekolah dan juga melaksanakan tugas tambahan dengan baik. Nah, kalau seperti itu saya mau tanya dulu nih Bu, apakah Ibu Yeni pernah mengalami hal ini sebelumnya, di mana Ibu harus membagi waktu antara satu tugas dengan tugas yang lainnya yang sama pentingnya Bu? Sebelumnya saya pernah mengalami hal ini, tapi dengan kegiatan yang sedikit berbeda. Boleh ceritakan seperti apa itu Bu?
Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah diberikan tugas sebagai anggota PPKS, di mana pada saat itu kami menyiapkan sekolah untuk melakukan pemeriksaan oleh tim verifikasi. Selain itu saya juga harus membimbing murid-murid saya dalam kegiatan persiapan ANBK. Belum lagi harus mempersiapkan RPP, bahan ajar, dan media pembelajaran untuk mengajar. Lalu pada waktu itu apa semuanya dapat Ibu kerjakan dengan baik? Iya Pak, semua saya dapat kerjakan dengan baik. Bagaimana cara Ibu sehingga dapat membagi waktu dan mengerjakan semuanya dengan baik? Pada saat itu saya memetakan tugas apa yang menjadi prioritas dan tugas apa yang dapat dikerjakan esok hari atau di lain waktu. Jadi tidak dikerjakan secara bersamaan. Wah, bagus sekali Bu. Jika Ibu dapat memetakan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Selain itu, apakah ada hal-hal yang lain yang Ibu lakukan? Selain itu, saya juga membuat catatan atau agenda harian mengenai tugas apa yang akan saya kerjakan di hari tersebut. Dan saya juga membuat pengingat atau alarm di handphone saya agar saya ingat apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan sampai pukul berapa saya harus mengerjakannya. Wah, hebat sekali cara yang Ibu lakukan agar dapat mengerjakan semuanya dengan baik dan lancar. Iya Pak. Jadi, apa strategi yang akan Ibu lakukan agar bisa membagi waktu dengan banyaknya pekerjaan Ibu sekarang? Saya akan mencoba menggunakan cara seperti yang pernah saya lakukan, memetakan pekerjaan yang menjadi prioritas dulu, membuat agenda kegiatan harian, dan juga memasang pengingat waktu serta meminta bantuan dari rekan-rekan. Wah, ide bagus tuh Bu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semuanya dengan saya? Saya akan mulai dari memetakan setiap tugas yang akan saya kerjakan, dan saya akan mulai dari memilah mana yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu sehingga lebih memudahkan saya dalam membagi waktu. Bagus. Memang harus seperti itu agar Ibu tidak mengalami kesulitan. Jika Ibu butuh bantuan, saya siap membantu Bu Yeni kok. Iya Pak, terima kasih Pak. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah. Iya Bu, sama-sama. Baik Pak Mulis, tadi kita sudah melakukan proses coaching ya. Iya Pak. Sebelum menutup, saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada saat proses coaching tadi Pak. Iya Pak. Menurut saya, proses coaching tadi yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik, alurnya sudah berjalan dengan baik, dengan alur kita juga Bapak sudah lakukan tadi. Kemudian Bapak berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak sekarang ini setelah melakukan proses coaching tadi? Terima kasih Pak. Perasaan saya setelah melakukan praktik coaching tadi, alhamdulillah saya sekarang merasa senang dan lega karena saya bisa membantu coaching menemukan masalahnya sendiri. Saya bisa menggali potensi-potensi apa yang dimiliki oleh coaching sehingga bisa mengatasi masalahnya sendiri Pak, seperti itu. Ya gitu ya Pak. Oke. Demikianlah observasi kita hari ini Pak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dari proses coaching yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.